Cerita ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya tentang kisah petualangan Freya. Jika kamu belum menonton episode sebelumnya, kami sarankan kamu menontonnya terlebih dahulu agar lebih mudah memahami alur dari cerita ini. Oke, mari kita lanjutkan petualangannya. Pagi itu, Freya melangkah memasuki perpustakaan kota Yogyakarta dengan perasaan campur aduk. Bangunan perpustakaan yang berarsitektur kolonial berdiri megah di Jalan Suroto, dengan taman kecil di depannya yang dihiasi bunga-bunga kertas. Di tangannya, dia membawa catatan kecil yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang simbol misterius di pergelangan tangannya. Dia menyusuri lorong-lorong perpustakaan yang dipenuhi deretan buku tua dan modern. Suasana tenang membuat pikirannya sedikit rileks, meskipun rasa penasaran dan gugup terus menghantuinya. Setelah menemukan meja kosong di sudut ruangan, dia menaruh tas dan botol tumbler minuman yang dia bawa. Freya kemudian menelusuri rak demi rak secara teliti, memilih dan menarik beberapa buku yang menurutnya relevan. Dia mulai membaca, mencatat beberapa poin penting, tetapi tetap tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ketika dia tengah larut dalam pencarian, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah buku di rak sebelahnya tiba-tiba terjatuh. Awalnya, dia mengira itu hanya angin, tetapi tidak ada jendela terbuka di ruangan itu. Buku tersebut meluncur pelan dari rak, mendarat di lantai dengan suara yang hampir tidak terdengar. Freya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Buku itu tampak usang, dengan sampul kulit yang sudah retak. Judulnya tertulis dalam huruf yang hampir tidak terbaca. Dengan hati-hati, Freya mengambil buku itu dan meniup debu yang menutupi sampulnya. Jari-jarinya menyusuri tulisan yang samar di permukaan kulitnya, mencoba menguraikan huruf-huruf yang hampir pudar. Ada sesuatu yang aneh tentang buku ini. Seolah-olah ia tidak seharusnya berada di sini, atau mungkin telah menunggu seseorang untuk menemukannya. Perlahan, dia membuka halaman pertama. Aroma kertas tua menyeruak, bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dia kenali. Seperti bau tanah setelah hujan, tetapi dengan jejak samar, sesuatu yang lebih kuno. Dengan hati-hati, Freya memungut buku tersebut dan membukanya. Begitu halaman pertama dibuka, lembaran kertas mulai keluar dari dalam buku, seperti tertiup oleh angin yang tidak terlihat. Kertas-kertas itu melayang di udara, berputar perlahan di sekelilingnya, seakan memiliki kehendak sendiri. Freya menahan napas, matanya mengikuti gerakan lembaran-lembaran yang berputar seperti daun kering tertiup angin. Namun, semakin lama, gerakan itu menjadi lebih teratur. Bukan sekadar sembarang kertas yang tertiup angin, melainkan seperti mereka memiliki tujuan. Kertas-kertas tersebut bergerak ke arah rak lain. Tetapi sebelum sampai di sana, mereka mulai berkumpul di udara, saling menempel dan melipat dengan sendirinya. Dengan takjub, Freya menyaksikan potongan-potongan kertas itu saling bertaut, membentuk siluet samar seorang manusia. Pertama, tubuhnya terbentuk, tipis dan ringan seperti boneka origami. Kemudian, bagian kepala dan anggota tubuh lainnya muncul, hingga sosok itu berdiri tegak di hadapannya, seolah menatap langsung ke arahnya meski tidak memiliki mata. Di permukaan tubuh orang-orangan kertas itu muncul simbol-simbol aneh, digambar dengan tinta hitam pekat. Beberapa di antaranya berbentuk lingkaran dengan garis melintang, sementara yang lain tampak seperti simbol tangan dengan jari-jari yang terentang, seakan memberikan isyarat. Orang-orangan kertas itu mengangkat satu tangannya, membuat gerakan kecil yang menyerupai panggilan, seolah-olah ia ingin Freya mengikutinya. Jantung Freya berdegup kencang.
ia melirik sekelilingnya. Di sudut ruangan, hanya ada 2 atau 3 pengunjung lain yang tampak tenggelam dalam bacaan mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyadari apa yang terjadi. Seakan fenomena aneh ini hanya bisa dilihat oleh Freya sendiri. Dia menelan ludah. Haruskah dia mengikuti makhluk kertas itu? Ataukah ini hanya ilusi? Namun sebelum ia bisa memutuskan, orang-orangan kertas itu mulai melayang perlahan, bergerak menuju lorong di antara rak buku, menunggu untuk melihat apakah Freya akan mengikuti. Awalnya, Freya hanya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Namun, rasa ingin tahunya yang besar mengalahkan ketakutannya. Dia mengikuti kertas-kertas itu dengan langkah hati-hati, memperhatikan setiap gerakan mereka. Setiap kali kertas berhenti di rak tertentu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil buku yang ditunjukkan oleh kertas itu. Buku pertama yang diarahkan oleh kertas adalah tentang simbolisme kuno. Di dalamnya, Freya menemukan bab yang membahas tentang simbol-simbol aneh yang dianggap sebagai tanda dari anomali penjaga. Dia mencatat beberapa poin penting di buku catatannya. Namun, sebelum dia selesai membaca, kertas lainnya mulai melayang, menarik perhatiannya ke rak yang berbeda. Dia mengikuti kertas itu lagi, kali ini menuju bagian perpustakaan yang lebih gelap dan jarang dikunjungi. Buku yang ditunjukkan oleh kertas itu membahas anomali yang tidak terlihat. Freya membuka halaman-halaman buku tersebut dengan hati-hati, membaca tentang fenomena makhluk atau benda yang hanya bisa dirasakan oleh individu tertentu. Informasi ini semakin membuatnya yakin bahwa simbol di tangannya adalah kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Saat dia melanjutkan pencariannya, kertas-kertas itu mulai bergerak lebih cepat, seolah-olah ingin mengujinya. Mereka terbang melintasi lorong-lorong, berhenti sebentar di rak-rak yang berbeda, sebelum melesat lagi ke arah lain. Freya terpaksa mempercepat langkahnya untuk mengejar, merasa seperti sedang bermain petak umpet dengan sesuatu yang tidak terlihat. Saat dia mencapai rak terakhir yang ditunjukkan oleh kertas-kertas itu, Freya menemukan sebuah buku besar dengan sampul berwarna hitam pekat. Buku itu tampak jauh lebih tua dibandingkan buku-buku lainnya. Ketika dia membuka halaman pertama, dia dikejutkan oleh ilustrasi yang mirip dengan simbol di pergelangan tangannya. Namun, sebelum dia sempat membaca lebih lanjut, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki mendekat dengan cepat, disusul suara seorang wanita yang memanggil tegas. "Hei, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Jangan berlarian di dalam perpustakaan." Freya menoleh dengan cepat. Seorang wanita muda berdiri di sana, mengenakan seragam penjaga perpustakaan. Rambutnya diikat rapi, dan di tangannya ada tumpukan buku. Matanya menatap Freya dengan campuran keterkejutan dan rasa ingin tahu. "Maaf kak, aku tidak sengaja, tapi kertas itu." Freya buru-buru menjelaskan sambil mendongakkan kepalanya ke atas ke arah kertas ajaib tersebut, merasa canggung. Tapi sebelum dia bisa berkata lebih banyak, wanita itu mendekat dengan ekspresi serius. Kamu bisa melihat kertas dari buku itu?" Tanya wanita tersebut menunjuk buku bersampul hitam di tangan Freya. Freya mengernyit. "Tentu saja aku bisa. Kakak lihat juga kan?" Wanita itu terlihat semakin terkejut. Itu bukanlah kertas yang bisa dilihat oleh orang biasa. Dan buku yang kamu pegang itu juga bukan buku yang bisa ditemukan oleh sembarang orang. Buku itu sudah tersembunyi di sini selama bertahun-tahun, dan selama ini tidak ada yang bisa menemukan maupun menyentuhnya. Tapi kamu tidak hanya menyentuhnya,
kamu juga membukanya. Freya merasa bingung dan sedikit gugup. Aku tidak tahu. Buku ini, aku hanya mengikuti arahan dari kertas tersebut. Dan aku pikir buku itu petunjuk untuk sesuatu tentang masalah yang sedang kucari. Wanita itu memandang Freya dengan tatapan tajam, lalu menghela napas. Ayo, ikut aku ke tempat yang lebih privat. Di sini kurang aman, kita perlu bicara. Tak lama kemudian, mereka berdua duduk di sebuah kafe kecil yang terletak di dekat perpustakaan. Kafe itu memiliki suasana yang nyaman, dengan dekorasi vintage dan alunan musik jazz yang lembut mengisi ruangan. Cahaya temaram dari lampu gantung memberikan kesan hangat, membuat siapapun betah berlama-lama. Wanita itu mengangguk mengerti. Aku Mia Hanin, mahasiswa di sini, tapi juga part-time sebagai penjaga perpustakaan. Dia mengulurkan tangan, dan Freya menyambutnya dengan sedikit ragu. Freya, jawabnya. Ayo duduk sebentar di kafe dekat sini. Aku baru selesai shift, dan sepertinya kamu butuh sesuatu yang hangat, ujar Mia ramah. Freya tidak langsung menjawab, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian aneh tadi. Mungkin berbicara dengan seseorang akan membantunya berpikir lebih jernih. Lagi pula, kafe terdengar seperti tempat yang nyaman untuk menenangkan diri. Freya memesan coklat panas, sementara Mia memilih kopi hitam. Aroma kopi yang khas bercampur dengan wangi kue panggang yang baru keluar dari oven, menciptakan atmosfer yang menenangkan. Mia meniup uap dari cangkirnya sebelum berbicara. Jadi Freya, apa yang sebenarnya terjadi tadi di perpustakaan? Freya menggenggam cangkirnya erat, mencoba merangkai kata-kata. Apakah dia harus menceritakan semuanya? Ataukah Mia hanya akan menganggapnya aneh? Sebelum Freya sempat menjawab, Mia kembali menambahkan. Jadi, bagaimana kamu bisa melihat dan menemukan buku-buku itu? Freya menjelaskan semua yang terjadi, mulai dari simbol di tangannya, hingga kertas-kertas yang melayang dan membawa dia ke buku bersampul hitam. Mia mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak pernah lepas dari Freya. Simbol itu, kata Mia akhirnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah tanda dari apa yang disebut anomali penjaga. Freya terdiam. Anomali penjaga? Apa itu? Mia menghela napas. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia lain. Mereka bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, seperti buku itu. Freya merasa darahnya berdesir. Jadi, apakah aku ini salah satu dari mereka? Mungkin, jawab Mia sambil mengaduk kopinya. Tapi, menjadi anomali penjaga bukanlah sesuatu yang mudah. Itu berarti kamu harus siap menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal, yang bahkan bisa membahayakan nyawamu. Freya menggigit bibirnya. Lalu kenapa aku? Aku tidak pernah meminta ini. Mia menatapnya dengan serius. Tidak ada yang pernah meminta ini, tapi kamu sudah dipilih Freya, dan sekarang kamu harus memutuskan apakah kamu akan menerima atau mengabaikan takdir yang telah datang kepadamu. Percakapan mereka berlanjut, tetapi Freya merasa ada sesuatu yang disembunyikan Mia. Wanita itu tampak terlalu tenang, seolah-olah dia sudah tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Setiap kali Freya mencoba bertanya lebih dalam, Mia mengalihkan pembicaraan. Ketika mereka selesai minum, Mia menatap Freya dengan serius. Aku tidak bisa memberimu semua jawabannya sekarang. Tapi, jika kamu benar-benar ingin tahu lebih banyak, aku akan menunggumu di sini minggu depan. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Freya ragu sejenak, namun dengan rasa penasaran di dalam pikirannya yang semakin memuncak, Freya akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan datang. Mia tersenyum tipis.
Bagus, tapi hati-hati Freya. Dunia yang baru saja kamu masuki ini penuh dengan bahaya. Jangan percaya pada semua yang kamu lihat. Freya menatap Mia dengan campuran rasa penasaran dan waspada. Wanita ini mungkin menjadi sekutu, tetapi Freya tidak bisa mengabaikan firasat bahwa Mia juga menyembunyikan sesuatu yang besar. Cerita akan berlanjut ke video selanjutnya. Jika kamu suka dengan cerita petualangan Freya ini, mohon bantu Kak Naura dengan mengklik tombol subscribe serta berikan like dan komen positifnya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.